Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Rahmadani dari kelas C dengan NIM B1C125133, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan Microsoft Excel beserta beberapa fungsi dasar dan fitur penting yang sering digunakan dalam pengolahan data. Langsung saja kita membuka aplikasi Excel. Ketika membuka aplikasi Excel, kita langsung disuguhi dengan beberapa tab menu. Paling atas di sini tab menunya terdiri dari Home, Insert, Draw, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan lain-lain. Setiap tab ini memiliki berbagai fungsi yang memudahkan kita dalam menginput data. Seperti di Home. Di Home sendiri berisi perintah dasar seperti pemformatan teks, perataan, dan pengaturan angka. Lalu di Insert digunakan untuk menambahkan objek seperti tabel, gambar, grafik, dan elemen lainnya. Lalu di sebelah Insert kita dapat melihat ada tab Draw. Draw sendiri digunakan untuk menggambar atau memberi anotasi langsung di lembar kerja dengan pena digital, mouse, atau layar sentuh. Di sebelah Draw kita melihat ada Page Layout. Page Layout sendiri berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, margins, orientasi kertas, dan ukuran halaman. Selanjutnya, di samping page layout terdapat formula. Formula berisi kumpulan rumus dan fungsi matematika, logika, serta keuangan. Selanjutnya ada data. Data digunakan untuk mengelola dan menganalisis data seperti penyortiran, filter, dan validasi data. Dan selanjutnya lagi ada review. Review menyediakan fitur pemeriksaan ejaan, komentar, dan perlindungan lembar kerja. Selanjutnya di view ada mengatur tampilan lembar kerja seperti zoom, headings, grid lines, page layout, custom views, page break, preview, normal, dan lain-lain. Di sini juga terdapat freeze panes yang dapat digunakan untuk membekukan suatu data. Ya. Baik, selanjutnya di Home itu ada icon bar. Bukan hanya di Home sebenarnya, tapi ada juga di Insert, Draw, Page Layout. Di semua tab ada icon bar. Icon bar sendiri merupakan kumpulan ikon kecil di bawah tab menu yang memiliki perintah cepat seperti bold, italic, dan underline ini. Ketiga ini memiliki fungsi yang berbeda dan sangat berguna ketika dalam menyusun sebuah data. Selanjutnya di Excel sendiri kita bisa tahu sheet adalah lembar kerja tempat kita memasukkan data. Kita bisa menambahkan sheet ketika untuk menambahkan lembar kerja pada ujung kiri di sini. Dan sheet sendiri bisa kita ubah judulnya tergantung sesuai dengan judul yang kita inginkan. Di sheet sendiri selanjutnya ada sel. Sel ini adalah kotak perpotongan antara kolom dan baris. Setiap sel memiliki alamat, misalnya B1, B4 atau B2 dan lain-lain. Lalu kolom
adalah bagian vertikal yang diberi label huruf, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu baris adalah bagian horizontal yang diberi nomor 1, 2, 3. Ini disebut dengan baris. Kita bisa mengatur kolom dan tinggi baris dengan mudah dan cepat. Misalnya di sini saya ingin mengatur tinggi. Kita bisa klik pada tab menu home, lalu pilih format, kemudian pilih row height, lalu cantumkan angka yang kita inginkan. Misalnya saya ingin tinggi 30, maka akan jadi seperti ini. Lalu ketika saya ingin mencantumkan lebar, saya juga bisa kembali ke home, lalu format, lalu kita pilih kolom width. Di sini kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Misalnya saya ingin mengatur kolomnya 30 dan telah jadi seperti ini. Ini memudahkan kita dalam menyusun data agar menjadi lebih rapi dan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, salah satu fitur menarik di Excel ada Merge and Center. Merge and Center sendiri digunakan untuk menggabungkan beberapa sel, misalnya satu sel dan sel lainnya, lalu menempatkan teks di bagian tengahnya. Biasanya ini tuh Merge Center digunakan sebagai judul pada tabel agar tampak lebih rapi. Saya akan beri contoh, misalnya saya menulis di sini Indonesia adalah negeri kepulauan. Saya bisa, karena ini tidak kurang rapi, saya bisa memasukkan Merge and Center atau yaitu pertama kita blok semua sel, lalu kita ke home, lalu pilih icon Merge and Center, dan akan menjadi seperti ini. Ini lebih rapi ketika kita akan menulis sebuah data. Selanjutnya ada wrap text. Wrap text sendiri bisa kita gunakan untuk menampilkan seluruh isi teks di dalam suatu sel tanpa kita meluaskan kolom. Jadi misalnya kayak suatu kalimat itu terlalu panjang, jadi bisa kita membuat kalimat itu berada di satu kolom tapi masih kita baca. Misalnya Indonesia adalah negeri kepulauan. Adalah negeri kepulauan. Nah, ini bisa kita wrap tekskan agar terlihat lebih rapi dan tidak mengambil sel yang lain. Misalnya kita ke home, lalu wrap text itu ada di atas Merge and Center. Langsung kita klik dan akan menjadi seperti ini. Nah, setelah wrap text, kita mempunyai lagi fitur menarik lainnya di Excel, yaitu fitur format cell. Fitur format cell itu dapat kita akses dengan klik kanan, lalu pilih format cell yang ini. Mana ya format cell ya? Di format cell sendiri terdapat beberapa fitur penting dan sangat berguna bagi kita dalam menginput data. Di format cell ada number,
Ini untuk kita mengatur format angka seperti mata uang, tanggal, persen, dan sebagainya. Ada alignment, ini untuk mengatur perataan teks, kiri, kanan, tengah, orientasi teks, dan opsi wrap teks. Wrap teks, string to fit, marge cell, ada font, ada border untuk kolom, ada fill, memberi warna latar belakang pada sel, lalu terakhir ada protection untuk melindungi data kita agar tidak dapat diubah secara sembarangan. Saya akan mencoba satu fitur format cell. Misalnya saya di sini mau membuat sebuah kolom terlebih dahulu. Di sini kita membuat sebuah kolom. Lalu agar memudahkan, lalu saya ingin menjadikan ini menjadi ke angka rupiah. Saya klik kanan, lalu format cell, pilih number, lalu pilih currency, dan oke. Dan telah berubahlah angka yang telah saya pilih tadi menjadi ke pecahan rupiah. Oke, selanjutnya kita ke freeze panes. Freeze panes sendiri merupakan fitur yang ada di view. Freeze pane berfungsi untuk membekukan baris atau kolom tertentu agar tetap terlibat saat pengguna menggulir lembar kerja. Di sini freeze panes terdapat 3 fitur, ada freeze panes, freeze top row, freeze first column.
Saya akan mencoba membuat kolom. Di sini saya membuat sheet 2. Saya akan buat kolom. Lalu saya buat kolom.
Oke. Nah, setelah itu ini dia first pants. Saya akan pakai first pants terlebih dahulu. Nah, akan jadi seperti ini. First pants ini untuk mengunci kombinasi baris dan kolom berdasarkan posisi sel yang telah dipilih. Selanjutnya ada freeze first column. Freeze first column membukukan kolom pertama agar tetap terlihat saat menggulir ke kanan. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, fitur ini sangat membantu kita dalam mengelola data yang besar. Karena bisa jadi kalau mengelola data yang besar itu, judul kolom atau identitas data kita pasti banyak. Jadi kalau kita menggunakan fitur ini dapat tetap terlihat meskipun kita menelusuri bagian bawah atau samping lembar kerja. Selanjutnya saya akan membuat data grafik atau chart. Nah, ketika sudah buat kolom, saya akan membuka tab insert, lalu akan muncul berbagai fitur ini. Di sini saya akan menjadikan table yang telah saya buat menjadi sebuah chart atau grafik. Di sini saya mengambil grafik garis. Grafik garis ini sesuai yang saya inginkan, yaitu grafik ini. Di grafik ini bisa kita style atau warnai sesuai yang kita mau. Grafik sendiri berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk visual sehingga kita lebih mudah membaca dan memahami isi dari tabel atau data yang kita telah buat. Baik, terakhir saya akan mengoperasikan matematika dasar di Excel. Sebelum itu, saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu.
Lalu saya di sini akan menghitung jumlah modal atau modal yang digunakan pada penjualan ini. Di sini kita menggunakan rumus matematika dasar Excel, yaitu sama dengan klik sel pada harga beli dikali dengan stok. Lalu hasilnya akan menjadi modal. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tarik saja ke bawah agar memudahkan kita mengetahui hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan menghitung keuntungan. Di sini kita akan kita pertama sama dengan, lalu klik sel pada harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jual dikurang harga beli. Dan hasilnya akan menjadi keuntungan kita. Lalu seperti sebelumnya kita tarik ke bawah dan inilah hasilnya. Itulah matematika dasar yang saya pelajari dan itu sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menyajikan data di bidang keuangan, akuntansi, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan mengenai pengenalan Microsoft Excel yang meliputi tab menu, icon bar, komponen dasar lembar kerja, pengaturan format sel, hingga penggunaan grafik dan operasi matematika. Microsoft Excel tidak hanya menjadi alat bantu pengolah angka, tetapi juga merupakan media yang sangat penting untuk analisis data dan penyajian informasi secara profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.